jemaah yang akan mengingatkan rekan-rekannya, saudara-saudaranya, dipersilakan untuk bergabung di kita, yaitu bedah apa di share gitu, supaya semakin banyak lagi yang mendapatkan kemanfaatan dari kegiatan kita, dan insya Allah akan senantiasa kita laksanakan setiap Ahad sore ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala kulli dinin wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta taufiknya pada sore hari ini masih bisa dipertemukan walaupun lewat online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaum muslim saja, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tokoh-tokoh hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, walaupun yang hadir baru 9 ini, kalau di tempat saya ini udah mulai hujan ini di Bale Endah, walaupun belum besar sih. Mudah-mudahan hujannya memberikan keberkahan insya Allah. Walaupun di tempat saya itu termasuk tempat yang memang ketika hujan terus-terusan terkadang menjadi banjir begitu ya. Mudah-mudahan mungkin ini sudah masuk ya penghujung hujan, beberapa hari kemarin juga hujan. Kemudian yang kedua, kami selaku pengurus Masjid Ansarullah juga ikut berbelasungkawa terkait meninggalnya yang pertama cucu dari pembina Masjid Ansarullah, yaitu cucu dari Pak Haji Salam ya, kemarin sudah dipanggil sang kolik begitu ya, usianya baru 2 tahun kalau tidak salah ya, 2,5 tahun. Kemudian hari tadi juga salah satu saudara kita ya, saudara kita jamaah Masjid Ansarullah sama meninggalnya hari Sabtu pukul 11.23 ya, 11.30-an, setengah 12 malam, dan tadi langsung dikebumikan. Beberapa dari kita alhamdulillah bisa menghadiri pemakaman beliau. Ya, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah beliau, mengampuni segala kehilafan dan dosa. Dan yang tak lupa mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan ya dalam menghadapi musibah ini. Beliau juga salah satu yang memang aktif begitu ya, dan memang sering ikut kajian dan kegiatan kita, dan salah satu pelajarnya dari Ustaz Yus begitu. Dan sudah beberapa bulan ini, setahun terakhir ini memang sakit. Mudah-mudahan yang lainnya, para jamaah rahimakumullah, senantiasa diberikan kesehatan, apalagi di tengah-tengah wabah yang sebetulnya ini belum berakhir 100% begitu ya. Walaupun karena kebetulan rumah saya dekat rumah sakit Al Ihsan begitu, sepertinya tidak ada lagi info-info terkait pasien-pasien yang positif, atau mungkin bisa jadi saya yang kurang info begitu ya. Biasanya kalau lagi beberapa bulan yang lalu ketika lagi tinggi-tingginya itu lalu lalang ambulan itu hampir tiap jam begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Sok coba nak. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada edisi Kapah ke-211 ini, yaitu berjudul Hanya Islam yang Benar. Nah, ini
tidak lepas dari kontroversi seorang tokoh begitu ya, seorang tokoh dan juga mengakunya sebagai orang Islam mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya, di hadapan Tuhan semua agama itu sama. Padahal yang mengatakan itu mengaku sebagai orang Islam. Nah, ini tentu menjadi menjadi ramai gitu diperbincangkan oleh masyarakat terutama di negeri ini, di mana negeri ini bagaimanapun adalah mayoritas umat Islam terbesar sedunia begitu ya. Dengan mudahnya beberapa kejadian, beberapa ucapan dari para tokoh justru seolah-olah menyudutkan begitu. Ini tak lepas dari upaya-upaya mungkin ya pihak-pihak lain yang senantiasa ingin memojokkan. Nah, bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Tentu hal ini harus disikapi juga dengan keilmuan tentunya ya. Makanya salah satunya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti bedah kapa ini, mudah-mudahan wawasan kita semakin terbuka dan insya Allah kapa ini mengulas begitu, bukan cuma mengulas tapi juga memberikan solusi pandangan dari sisi Islam tentunya ya. Dan pada kesempatan hari ini kami juga persilakan kepada jamaah Masjid Ansarullah apabila ada yang akan ditanyakan terkait materi kita pada sore hari ini bisa langsung chat atau mungkin nanti kalau ingin langsung menyampaikan boleh raise hand gitu ya. Baik, langsung saja. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah ada dua pembicara kita. Yang pertama Ustadz Jajang dan yang kedua Ustadz Denny. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ini alhamdulillah ini ada juga Ustadz Basuki nih, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semua ya Ustadz, keluarga. Ini udah lama tidak ketemu ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, hadirin, kita sama-sama simak. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Jajang Usmana. Ustadz Jajang, tafadhol. Baik, syukran jazakallah Ustadz Yari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Puji dan syukur kita semoga senantiasa terus kita panjatkan kepada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Khaliq Al-Mudabbir, dialah yang menciptakan alam semesta termasuk kita di dalamnya, dan juga Allah yang maha pengatur yang menetapkan segala keteraturannya bagi setiap makhluknya. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita umat. Semua kita senantiasa istiqomah untuk senantiasa menjalankan risalah dan meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menegakkan dinul Islam di dalam kehidupan kita. Baik, jamaah rahimakumullah, insyaallah untuk kafah edisi pekan ini berkaitan dengan hanya Islam agama yang benar. Betul, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, bahwa beberapa waktu yang lalu ini muncul dua pernyataan pejabat negara di tentunya negeri ini ya. Negeri yang penuh dengan keberkahan, namun negeri yang penuh dengan keberkahan yang Allah limpahkan gitu ya, nikmat, tetapi ternyata banyak persoalan yang terjadi di dalamnya. Nah, salah satunya bagaimana persoalan itu muncul dari
mereka-mereka yang mengaku sebagai pelayan rakyat, yang mengaku sebagai pelayan umat, tetapi baik dari perilaku dan sikapnya sering kita menemukan hal-hal yang justru membuat kegaduhan di tengah-tengah umat. Nah, salah satunya ini ada 2 pernyataan pejabat, ya, meski dalam waktu yang berbeda, namun sesungguhnya dua-duanya ini mengusung semangat yang sama, yakni semangat pluralisme agama, di mana yang satu dia mengatakan jangan terlalu fanatik, katanya. Jangan terlalu fanatik dalam beragama, sebab katanya semua agama ini benar di mata Tuhan, gitu. Yang satu lagi dia mengatakan bahwa meminta agar doa semua agama dibacakan di acara-acara, gitu ya, di acara-acara ya lingkungannya, gitu ya, lingkungan kementeriannya. Nah, ini mungkin siapakah pejabat itu? Nanti bangga silakan dibaca ya di buletin Kafah yang edisi sekarang. Nah, Iwan Fila rahimakumullah. Jadi 2 pernyataan pejabat negara ini, ya, 2 pejabat ini memang tadi ya, ini tentunya dua-duanya mengusung semangat yang sama, yakni pluralisme agama. Ya, yang mana sebetulnya ungkapan-ungkapan senada juga sudah lama kita dengar, gitu ya. Sudah lama kita dengar, bahkan para pengusung ya pluralisme agama ini biasa mereka melontarkan sejumlah slogan-slogan, ya, melontarkan sejumlah jargon seperti semua agama benar, tidak perlu ada klaim kebenaran, jangan terlalu fanatik dalam beragama, ya. Fanatisme beragama mengancam persatuan, terus juga toleransi beragama harus dijunjung tinggi dan lain sebagainya. Nah, dalam praktiknya jamaah rahimakumullah, pluralisme ini, ya, dalam praktiknya pluralisme ini atau pluralisme agama, gitu ya, saat ini sudah mengarah kepada apa? Mengarah pada sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Itu pencampur adukan. Jadi paham pluralisme atau menyamakan paham. Kalau sudah ada itu kan berarti suatu pemahaman atau suatu paham, menyamaratakan semua agama. Nah, ini sudah mengarah sebenarnya kepada pemahaman sinkretisme atau pencampur adukan agama-agama. Contohnya, gitu ya, kita bisa lihat adanya acara doa lintas agama, begitu ya, adanya perayaan Natal bersama dan lain sebagainya. Jadi mengarah ke sana, gitu ya, paham pluralisme yang mereka usung mengarah kepada mencampur adukan, begitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaannya bagaimana seharusnya, gitu ya, bagaimana seharusnya umat Islam atau kita menyikapi gagasan ini, begitu ya, gagasan pluralisme, gagasan sinkretisme, ya, dan juga benarkah, gitu ya, benarkah semua agama itu sama, dan juga benarkah, gitu ya, demi toleransi beragama, gitu, umat Islam perlu ikut-ikutan seperti doa lintas agama atau perayaan Natal bersama dan sebagainya. Ini yang perlu kita pahami bersama, begitu ya, dari propaganda pemahaman ataupun pluralisme dan sinkretisme ini. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya sebagai seorang muslim kita wajib, begitu ya, wajib menegaskan, gitu ya, bahwa hanya Islam agama yang benar, ya, tentunya, gitu ya. Nah, agama di luar Islam itu semuanya salah dan batil, begitu ya. Nah, inilah adalah keyakinan dasar bagi seorang muslim, sekaligus juga mutlak di dalam Islam, gitu ya. Karena itu pernyataan bahwa semua agama benar ini tentunya adalah pernyataan yang menyimpang dari Islam. Maka ketika itu diyakini, gitu ya, dalam benar-benar dia meyakini semua agama benar, gitu ya, maka inilah pernyataan yang menyimpang, ya, dan pelakunya ini bisa murtad, begitu ya,
Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an kepada kita sebagaimana apa yang sudah kita ketahui bersama dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam." Innad dina, sesungguhnya agama yang diakui gitu ya, yang diridhoi, yang diakui di sisi Allah, indallah al-Islam, adalah atau hanyalah Islam. Nah, kalau kita sedikit merujuk penjelasan berkaitan dengan ayat ini, maka kita akan begitu jelas gitu ya memahami ayat ini gitu ya, bahwa makna menurut para ulama mufassirin berkaitan dengan ayat ini sebagaimana Imam As-Samarkandi dikatakan innad dina indallah Islam, bimakna innad dinal mardiyah indallah Islam, agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Dengan kata lain menurut Imam Al-Alusi juga, la dina mardiyah indallah Islam, tidak ada agama yang Allah ridhoi gitu ya kecuali Islam. Sebagaimana juga menurut Imam Al-Baghawi ya lebih menegaskan lagi bahwa makna inna dina dalam ayat di atas, inna dinal mardiyah as-sahihah gitu ya, sesungguhnya agama yang diridhoi ya, dan yang benar yakni di sisi Allah hanyalah Islam. Imam Al-Baghawi juga selain menjelaskan berkaitan ayat tersebut menukil dua ayat ya, salah satunya atau yaitu surat Al-Maidah ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, yang artinya al-yauma akmaltu, bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan lakum dinakum wa atmamtu, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu ni'mati ya wa raditu lakumul islam dinan, wa atmamtu alaikum, nikmatku atas kalian ya, dan wa raditu lakumul islam dinan, dan telah aku ridhoi Islam sebagai din, sebagai agama kalian. Dan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, masih dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja kata Allah yang mencari agama ad-din ya selain Islam, maka tidak akan pernah dari dirinya, dan di akhirat kelak dia termasuk ke dalam kaum yang merugi. Inilah jamaah rahimakumullah penjelasan berkaitan dengan ayat Ali Imran ayat 19 yang begitu jelas begitu ya. Bahkan dengan hanya kita memahami ayat tadi secara langsung kita sudah paham gitu ya. Bisa kita tarik kesimpulan ya, kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman terhadap Al-Quran, yang meyakini kebenaran Al-Quran, kita sudah paham dengan ayat ini, inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Ini memiliki pemahaman kebalikan atau mafhum mukhalafah, bahwa Allah tentunya tidak meridhoi agama selain Islam, begitu ya. Dan kalau kita dilihat dari segi bahasa, ini luar biasa. Salah satu mukjizat Al-Quran itu kan dari bahasanya. Kita lihat penggunaan kata ad-din, begitu ya. Ini kan pengambilan katanya adalah bentuknya mufrad, begitu ya. Tidak jamak, begitu ya. Jadi inna dina indallahil Islam, gitu ya. Pengambilan ataupun kalimat ataupun kata yang terdapat dalam ayat ini kan luar biasa. Hanyalah Islam, dan yang digunakan ad-din berbentuk mufrad, tidak jamak ya, ad-diyan kan, kalau jamak seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang lain juga ya, selain Al-Imran ayat 19, Ali Imran kita juga bisa lihat di Al-Maidah ayat 3 yang tadi saya bacakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, din itu istilah menggunakan kata ad-din gitu ya, berbentuk mufrad ya.
Dan juga di surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Nah, ini menunjukkan dari segi bahasa, ya, hanya Islamlah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Inilah jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu menganggap gitu ya semua agama sama, ini tentu bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Bertentangan dengan petunjuk yang Allah turunkan kepada kita, yang kita imani, yang kita yakini, gitu ya. Dan anggapan tersebut juga sangat tidak masuk akal begitu ya, ketika menyamakan semua agama itu benar. Sebab jika semua agama benar begitu ya, apakah perlunya Rasulullah ini berusaha payah bahkan dengan mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa beliau? Beliau mendakwakan Islam selama 23 tahun kepada para pemeluk agama lain gitu ya. Jadi ini jelas gitu ya, tidak masuk akal, tidak logis. Jadi kalau kita lihat perjuangan Rasulullah Muhammad SAW gitu ya, selama 23 tahun itu apa? Untuk mengajak kepada semua manusia untuk memeluk Islam, ya, mengajak kepada para pemeluk agama lain, ya, untuk masuk Islam, gitu ya. Nah, dan juga apa pentingnya, gitu ya, beliau mengajak kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrik agama Islam, ya, meninggalkan agama mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak benar begitu ya, klaim yang dikatakan bahwa semua agama benar. Terus satu tahun dilakukan Rasulullah sampai Rasulullah berjuang ya 23 tahun untuk mengajak siapapun dia, termasuk kaum Yahudi Nasrani, untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ini sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Umirtu an aqatilan nas." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk hatta yashhadu, untuk memerangi umat manusia hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, fa idza fa'alu dzalika asamu minna dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa jasabuhum 'ala Allah. Jika mereka melakukan jika mereka melakukan hal demikian, maka darah mereka, harta mereka terpelihara dariku, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh Islam dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Nah, selain itu, jamaah rahimakumullah, bukti bahwa hanya Islam agama yang benar, sementara selain Islam adalah agama yang salah atau batil, adalah banyak celaan di dalam Al-Quran, gitu ya. Kalau kita bisa lihat sebagai bukti, gitu ya, hanya Islam sebagai agama yang benar, kita juga bisa lihat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang ini mengandung celaan, gitu ya, celaan terhadap pemeluk Yahudi, pemeluk agama Yahudi dan Nasrani maupun kaum musyrik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang mereka sebagai kaum kafir, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam." Sungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ini celaan Allah kepada orang-orang Nasrani, gitu. Dan kita tahu ya bahwa penyelewengan ya kaum Nasrani itu ketika raja pada tahun 300 sudah Masehi, dia mendeklarasikan gitu ya, Raja Konstantinia, gitu ya. Itu kan di di Yerusalem ya, yang tadi mendeklarasikan agama Nasrani dengan tadi mengatakan bahwa Allah Al-Masih putra Maryam, begitu ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencela, gitu ya, dalam ayat lain Al-Quran surat Al-Maidah ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahi illallahu wahidun. Sungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah yang ketiga di antara yang
tiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga, jamaah rahimakumullah, memandang kaum musyrik ini sebagai najis, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, ya. Sesungguhnya kaum musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Karena itu janganlah membiarkan mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun mereka ini, setelah tahun mereka ini. Surat At-Taubah ayat 28. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, Islam jelas sekali mencela dan mengecam, gitu ya, kaum kafir, baik Yahudi dan juga Nasrani maupun kaum musyrik, begitu ya. Nah, di akhirat kelak mereka ditempatkan di tempat yang paling buruk, yakni neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dari kalangan kaum musyrik, ya, fi nari jahannam, bahwa mereka akan ditempatkan di neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Ya. Al-Bayyinah ayat, surat Al-Bayyinah ayat 6. Hadirin jamaah rahimakumullah, namun demikian, gitu ya, dalam hal perlakuan, gitu ya, terhadap mereka di dunia, Islam tentunya tetap bersikap toleran, ya, dalam hal memperlakukan mereka, gitu ya, memperlakukan mereka, Islam tetap bersikap toleran, gitu ya. Islam misalnya tidak pernah memaksakan mereka untuk masuk Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, ya, dalam memeluk agama Islam. La ikraha fiddin, tuh ya. Tadi sudah di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan ad-din, dan itu semua ditunjukkan kepada Islam. Ini menunjukkan kata ad-din, gitu ya. Dan di dalam naungan negara Islam, gitu ya, ketika Islam ini berjaya berabad-abad, begitu ya, maka daulah Islam atau khilafah Islam memperlakukan, gitu ya, mereka itu setara, ya, memperlakukan mereka itu sama, gitu ya, diperlakukan setara dan adil sebagai warga negara, tidak ada diskriminasi, gitu ya. Namun demikian, nah, toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain bukan berarti mengakui kebenaran agama mereka. Itu di situ titik penegasnya, begitu ya. Toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain bukan berarti, gitu ya, mengakui kebenaran agama mereka. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, begitu ya. Nah, Islam tetap memandang agama-agama selain Islam adalah batil, gitu ya. Apalagi jika toleransi beragama ini dipahami sebagai pluralisme, gitu ya, menyamakan semua agama sama, yang malah justru ini menjurus pada sinkretisme atau penyampur adukan agama dalam praktik beragama. Jelas ini tercela, begitu ya, dan Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, ini sebagaimana kita mafhum bersama ayat ini, salah satu asbab diturunkannya, ya, ini adalah bagaimana ayat ini berkaitan dengan tawaran kaum Quraisy, begitu ya, pada saat itu kepada Nabi Muhammad SAW, ya, apa tawarannya? Kata orang-orang Quraisy, gitu ya, jika engkau mau, gitu ya, kami akan mengikuti agamamu dan meninggalkan agama kami selama 1 tahun, gitu. Namun engkau pun harus mengikuti agama kami, nah, selama 1 tahun. Nah, itu jadi akhirnya turunlah ayat ini menegaskan, gitu ya, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, jadi ayat ini Al-Qur'an Al-Kafirun sudah jelas sebenarnya
bahwa dari awal sampai akhir gitu ya, secara keseluruhan ayat ini jelas menolak yang namanya paham pluralisme gitu ya, atau sinkretisme beragama. Di sini sudah jelas kalau kita lihat asbabun nuzulnya, nah ini tepat sekali ya begitu ya. Ini ayat untuk mematahkan gitu ya, mematahkan paham pluralisme dan sinkretisme gitu ya. Nah, jadi ayat lakum dinukum waliyadin ini sudah menjadi dalil tegas begitu ya bagi seorang muslim berkaitan dengan wajibnya mereka itu menolak paham pluralisme dan sinkretisme. Bahkan kalau tidak salah tahun 2013 atau tahun 2015 atau pernah lah itu MU itu sudah mengeluarkan ya terkait haramnya sepilis gitu ya. Salah satunya ya ini sekuler dan juga pluralisme gitu ya, sudah mengeluarkan itu MUI itu. Tapi kenapa ya hari ini itu sudah tidak lagi dihiraukan oleh khusus para pejabat gitu. Padahal MUI sendiri sudah tegas menolak paham ini begitu ya, menyamakan semua agama benar. Itu jamaah rahimakumullah sebagai pengantar. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan pada untuk MC Ustaz jadi. Tafadhol. Hatur nuhun. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran Ustaz Jajang atas pemaparan luar biasa ya. Jadi banyak hal pada sore hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Jajang sebagaimana tema yang kita kaji, yang kita pada hari ini, yaitu hanya Islam agama yang benar. Baik, hadirin rahmatullah, selanjutnya insya Allah pemaparan akan disampaikan oleh Ustaz Denny Kurnia. Baik, langsung saja. Oh, ada ini sudah ada. Ya. Ada. Baik. Silakan ya. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Jajang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh, baik itu tokoh militer maupun tokoh agama atau lainnya, yang misalnya menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak ada faedah dan tidak pada tempat dan tidak sesuai dengan konteks yang kemudian yang akan mereka sampaikan ya, dalam pengertian bahwa seringkali terbolak-baliknya ya apa yang dikatakan oleh mereka ya, dengan apa yang kemudian sesungguhnya seperti apa ya terkait dengan hal tersebut. Baik, jadi tadi disampaikan oleh Ustaz bagaimana ketegasan Islam ya, bahwa Islam itu sangat tegas memberikan kebebasan kepada siapa saja dalam memilih agama. Ya, kemarin tadi saya juga statement gitu kan, bahwa dalam beragama tidak boleh ada paksaan dalam pengertian bahwasanya terhadap penganut agama lain atau kemudian yang tidak seagama kita ya, dan demikian. Tapi kalau yang dimaksud perkataan itu adalah bahwa kita tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh mengajak umat Islam untuk taat, tidak boleh mengajak umat Islam untuk hijrah ya dari perkara yang buruk, dari perbuatan yang zalim, dari perkara yang kemungkaran ya, kepada yang ma'ruf,
ini jelas tidak pada tempatnya kalau dikatakan hal itu memaksa, ya, atau kemudian ada paksaan dalam agama. Karena yang namanya pelaksanaan perintah, ya, kemudian pencegahan terhadap larangan itu adalah perkara yang nyata dan itu adalah merupakan ciri dari keimanan, ciri dari ketakwaan seorang. Sehingga ini tidak bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan bentuk pemaksaan di dalam agama. Yang kita hormati itu adalah bahwa kita memang tidak memaksakan agama kita kepada penganut agama lain atau kemudian memiliki ajaran lain atau kemudian kepercayaan lain ataupun tidak berkepercayaan sedikit pun atau satu pun, tidak demikian, tidak kepada mereka. Tetapi kalau tadi sekali lagi bahwa kalau ini dimaksudkan kepada umat Islam bahwa kita tidak boleh mengajak, ya, kemudian menyeru, ya, umat Islam untuk taat, gitu, ya, dan kemudian memperjuangkan Islam, ya, seperti itu, ya, ini jelas tidak pada tempatnya. Karena justru disitulah agama Islam ini diperjuangkan, ya, dimuliakan, ya, dengan adanya saling menasihati, dengan adanya sekelompok, ya, dari umat ini yang menyeru kepada Islam, ya. Nah, ini yang perlu didudukan terkait dengan statement-statement yang seringkali ditujukan kepada hal yang sebenarnya itu tidak pada tempatnya, ya. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa di dalam Islam kita tidak pernah memaksakan keyakinan kita kepada yang lain, di luar yang beragama Islam, seperti itu. Mungkin ini bisa dikatakan sebagai kebebasan beragama. Gitu. Kita menghormati siapapun yang kemudian menganut akidah apapun atau kemudian menganut agama yang lainnya. Namun kalau misalnya mereka bertanya kepada kita, ingin belajar tentang agama kita, apakah kemudian kita menolak? Ya tidak juga, ya. Dengan alasan kemudian toleransi, kemudian kita, oh maaf, agama kami tidak boleh memaksakan agama kami kepada selain penganut agama kami. Tidak demikian juga, karena yang namanya kewajiban dakwah itu kepada siapapun, ya, seperti itu. Tapi dakwah itu kan tidak bersifat memaksa, ya. Artinya kita hanya menyuruh saja. Perkara dia mau menerima atau tidak, ya terserah mereka, ya. Dan kita memahami bahwasanya hidayah itu datangnya dari Allah. Kita hanya menyampaikan dan tidak pernah kita memaksa. Misalnya kalau misalnya kita ketemu orang kafir kemudian dipaksa, disiksa, ya, agar masuk Islam, kan nggak begitu. Tidak sebagaimana justru mereka orang-orang kafir, ya. Contoh misalnya di Spanyol, ya. Pilihannya cuma dua. Kalau kaum muslim tidak masuk agama mereka, kaum muslim dibunuh ketika itu. Ya, cuma itu. Dua itu kan jelas-jelas pemaksaan. Dalam Islam tidak ada seperti itu, ya. Adanya jihad, ya. Jihad yang dilakukan oleh umat Islam, ya, untuk berbagai negeri itu dalam rangka untuk menyebarkan risalah Islam. Dan dalam jihad itu, ketika suatu wilayah itu ditaklukkan, itu tidak memaksa penduduk di wilayah tersebut masuk Islam, tidak. Tengoklah misalnya contoh ketika Futuh Makkah, kemudian ketika di masa Sayyidina Umar menugaskan Syam, ya, Palestina, tidak ada pemaksaan
terhadap mereka kemudian setempat untuk kemudian menurut Islam gitu ya, paksa dan seperti itu, kalau tidak mau disiksa tidak ada ya. Tidak ada sedikit pun hal tersebut ada di dalam sejarah peradaban Islam. Nah, jadi inilah yang menjadi prinsip ya di dalam hal ini. Yang kedua, bahwa Islam itu mewajibkan umatnya untuk meyakini hanya Islam saja yang benar. Lainnya salah. Itu prinsip. Dan ini tidak bisa dikatakan sebagai perkara intoleran. Karena itu adalah hak setiap orang ya, yang kemudian menyatakan bahwa pendapatnya benar atau kemudian keyakinannya benar, kan seperti itu. Suatu hal yang hal yang perlu dihormati ya. Seperti itu. Apalagi ini berkaitan dengan keyakinan. Nah, jadi Islam saja satu-satunya yang akan menghantarkan keselamatan dunia dan akhirat yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Kemudian juga oleh karena itu, atas nama apapun termasuk atas nama toleransi, Islam menolak paham pluralisme agama. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz yang mengatakan bahwa semua agama sama benarnya, gitu kan, kata seorang tokoh militer itu kan, dan sama-sama bekal menghantarkan umatnya menuju ke jalan Islam. Ya, justru buka di mana, harwas bojong di mana tadi, sampai kemudian dia berani mengatakan seperti itu. Yang ketiga, bahwa toleransi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Sekarang seringkali terbolak-balik gitu ya. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan memang itu zamannya pada saat ini ya. Dimana banyak orang yang dengan kekuasaannya, dengan dengan kewenangannya ya, dan dengan dukungan ya, dari penguasanya ya, atau dari ulama ya, ulama yang busuk pun ini menjadikan mereka begitu berani ya, untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Nah, apalagi mengkriminalisasi ajaran Islam ya. Dan siapa saja yang mendakwahkannya, seperti yang saat ini terjadi ketika kita dengan lantang menyuarakan haramnya misalnya keharaman yang sudah jelas-jelas ada di dalam Islam ya. Atau misalnya keharaman haramnya kemudian kafir ya, kemudian juga terkait dengan keharaman riba dan sebagainya. Nah, ini yang disampaikan bahwa ini yang juga dijaga ya di dalam Islam, bahwa selama ini kalau bicara tentang toleransi ya, kita di dalam Islam ya, kaum muslim itu sejak awal ya sudah diajarkan ya, bagaimana prinsip-prinsip itu dan tidak melanggar terkait dengan misalnya orang bilang saat ini apa-apa kemudian dikaitkan dengan HAM ya, justru itu Islam betul-betul memperhatikan hal tersebut, di mana Islam tidak pernah memaksakan keyakinannya ya kepada yang lain. Nah, kemudian juga terkait dengan kalau begitu apa batasan toleransi di dalam Islam? Ya.
Jadi batasannya itu jelas. Jadi di bidang akidah ini dan ibadah, jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku kan jelas. Jadi wajib bagi kita untuk toleran terhadap pilihan agama orang lain. Ya. Tapi dalam toleransi itu tidak boleh ada campur aduk dalam soal akidah. Yang tadi disampaikan sinkretisme agama itu. Jadi di bidang syariah, toleransi tidak boleh mengubah yang halal menjadi haram. Atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Dan di bidang muamalah, toleransi diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang adil kepada semua. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi banyak sebenarnya contoh ya bagaimana praktek-praktek ya, toleransi ya, masa Rasulullah SAW, kemudian para sahabat atau di era khilafah gitu. Kita bisa berikan ya, contoh dan ini sudah tentunya mafhum ya, dan nampaknya ini seringkali yang menyampaikan terkait dengan hal ini adalah yang masih tuh istilahnya ya, mereka masih mengaku mereka itu seorang muslim. Entahlah apakah ya, apa yang jelas seringkali yang muncul ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan itu adalah muncul dari atau keluar dari mulut-mulut yang notabene masih mengaku Islam seperti itu ya, ya meskipun tentunya kita mengetahui bahwa ini ada hal yang merasuki mereka ya, dan kita bisa memprediksi bahwa sekularisme lah yang ada di benak-benak mereka yang seringkali menyerukan terkait dengan perkara-perkara ini, perkara-perkara apa istilahnya sinkretisme agama, kemudian mengganti istilah-istilah ya di dalam Islam dengan istilah-istilah baru ya, yang itu untuk mengkaburkan atau mengaburkan ya istilah-istilah yang benar itu menjadi istilah-istilah yang kemudian membuat ya rancu, ya, membuat kemudian umat Islam ragu ya terhadap agamanya, membuat kemudian umat Islam lemah. Dan itulah yang pernah disematkan ya kepada khilafah Turki Utsmani terakhir, di mana kaum kafir Barat itu memberi label atau memberi istilah khilafah Utsmani ketika itu adalah desiknya ya. Jadi seorang pria sakit ini adalah merupakan istilah yang digembar-gemborkan pada saat untuk melemahkan kekuatan kaum muslim, untuk meragukan terhadap kekhilafahan ketika itu. Dan terbukti ya, bagaimana banyak wilayah-wilayah negeri kaum muslim yang itu merupakan bagian dari khilafah Utsmaniyah ketika itu satu persatu ingin melepaskan diri dengan alasan bahwasanya kekhilafahan itu sudah tidak layak lagi ya, sudah usang, kemudian sudah sakit-sakitan, sudah kita harus membangun yang baru dan sebagainya, macam-macam seperti itu. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah keberhasilan dari orang-orang kafir ya, kemudian berjalin kelindan dengan para anggota-anggotanya untuk menghancurkan Islam dan Muslim. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Sajani. Luar biasa ya bagaimana tadi disinggung terkait sejarah Islam, baik itu terkait jihad begitu ya. Islam satu-satunya agama yang merubah image dunia saat itu ya,
di mana ketika perang otomatis image dunia itu adalah dihancurkan, dibunuh, siapapun yang masih hidup di situ dibunuh begitu ya, tanpa ampun begitu, bahkan apapun yang ada di sana dirusak begitu ya, kemudian dijarah dan sebagainya. Tetapi Islam merubah image itu semua dengan sebagaimana yang disampaikan lisan mulia Rasulullah, bahwa ketika jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, perempuan, anak kecil dan sebagainya. Ini tentu luar biasa sekali begitu ya. Sementara itu juga Barat berupaya menggembar-gemborkan terkait HAM tadi yang disinggung oleh Ustaz Denny begitu ya. Tetapi anehnya ketika umat Islam menyampaikan ajarannya, dakwahnya begitu terhadap umatnya sendiri, umat Islam, itu justru banyak yang diperkarakan ya. Tentu kita masih ingat bagaimana salah satu guru kita Ustadz ya, yang ketika menyampaikan tentang kebenaran Islam ini justru diperkarakan, bahkan sekarang dipenjara. Padahal mereka mengusung tentang kebebasan HAM, begitu ya, hak asasi manusia. Nah, kita contoh real lagi di negeri ini, bagaimana ada sebuah negeri, ada sebuah kota, wilayah yang Islam itu minoritas. Maka ketika di daerah tersebut sedang diadakan acara-acara keagamaan, maka umat Islam yang di situ tuh harus ikut begitu ya. Itu dengan simbol atau dengan istilah-istilah toleran ya, di mana tidak boleh menyalakan cahaya, lampu, tidak boleh beraktivitas keluar, suara adzan tidak boleh, begitu dan sebagainya ketika hari. Jadi umat Islam harus ikut itu, toleransi terhadap agama itu. Tetapi bagaimana ketika di negeri-negeri atau di kota-kota wilayah negeri ini yang mayoritasnya Islam, justru Islam yang harus mentolerir atau harus menghormati agama lain gitu ya. Kita mesti ingat bagaimana dulu itu banyak spanduk-spanduk ketika bulan Ramadan itu tulisannya itu hormatilah yang berpuasa. Ya. Ketika bulan Ramadan hormatilah mereka yang sedang berpuasa. Tapi akhir-akhir ini spanduk itu tulisannya dirubah. Hormatilah yang tidak berpuasa. Ini kan sesuatu yang aneh begitu ya. Dan mudah-mudahan ini yang disampaikan oleh Sadini tadi, intinya bahwa ini adalah ladang dakwah begitu ya, ladang dakwah. Bagaimana banyak diantaranya para tokoh begitu, penguasa saat ini dengan semena-mena begitu mengucapkan menampilkan, menyampaikan mempertontonkan begitu kebodohannya. Justru ini adalah saat atau momen yang paling penting bagi kita untuk menyampaikan kebenaran yang sebetulnya kepada umat, kepada masyarakat. Insya Allah umat sedang menunggu dakwah, ajakan-ajakan kita, pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki untuk di-share sebanyak mungkin kepada mereka. Makanya tak lupa senantiasa kami mengajak kepada hadirin yang hadir di sini untuk senantiasa mengajak begitu, meng-share kegiatan bedah kapal ini kepada halayak begitu, supaya semakin banyak yang merasakan mendapatkan manfaat dari kita ini. Baik, hadirin rahimakumullah, kami persilakan barangkali di antara hadirin yang hadir di sini, barangkali ada yang akan bertanya atau menambahkan begitu, boleh juga, silakan, terkait bedah kapa edisi kita pada sore hari ini dengan judul Hanya Islam yang Benar. Ini tak lepas dari bagaimana beberapa tokoh tadi yang sudah disampaikan mengucapkan atau menyampaikan argumennya atau mungkin mempertontonkan ketidakpahamannya, ketidaktahuannya begitu ya, yang mengaku Islam tetapi seolah-olah ingin terlihat yang paling toleran begitu ya. Tetapi kalau kita melihat justru sedang menunjukkan ketidakpahaman atau bisa jadi kebodohannya begitu ya, hanya demi meraih dunia gitu ya, dengan tidak merasa rugi, menggadaikan akhiratnya untuk dunia. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Bagaimanapun kita saat ini beragama Islam dan Islam terus dan harus diperjuangkan hingga ajal menyebut kita.
Baik, kami persilakan barangkali dari hadirin yang hadir saat ini ada yang akan terlebih dahulu. Mungkin kalau barangkali langsung menyampaikan sambil menunggu begitu ya dari pemirsa pertanyaan. Mungkin dari Ustaz Jajang ada yang akan ditambahkan lagi terkait materi kita pada sore hari ini. Kepada Ustaz, barangkali ada yang akan ditambahkan sambil nunggu. Baik. Pertanyaan masuk. Baik ya, saya sedikit tambahkan ya berkaitan dengan toleransi, gambaran bagaimana Islam gitu ya menunjukkan kepada dunia gitu ya. Toleransi yang luar biasa gitu ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, jadi terkait damai tanpa pluralisme. Jadi sebenarnya Islam sudah berabad lama gitu ya, menunjukkan kepada dunia termasuk kepada umat lain bagaimana toleransi yang sebenarnya begitu. Dan mereka pun juga merasakan umat-umat yang lain itu bagaimana keagungan Islam gitu ya. Bahkan hampir 13 abad ini kan kita bisa melihat sejarah bagaimana umat-umat itu berbondong-bondong kan masuk Islam. Karena terlihat sekali, terasa sekali bagaimana keagungan Islam ya, termasuk dalam hal memperlakukan gitu ya, memperlakukan umat-umat yang lain begitu ya. Nah, karena memang terlihat sekali gini. Ini yang membedakan kondisi kita hari ini dengan dulu ketika manusia atau kaum muslimin hidup dalam naungan Islam. Dalam artian ketika khilafah Islamnya itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sepanjang era kekhilafahan gitu ya, Islam gitu ya, dengan sikap yang toleransi yang luar biasa, ini orang-orang non-muslim ini bisa hidup damai gitu, di tengah-tengah masyarakat Islam tanpa diskriminasi gitu ya, dan rasa takut. Bahkan itulah yang digambarkan gitu ya, oleh para sejarawan Barat begitu ya. Banyak sejarawan Barat yang mereka ini mencantumkan dalam buku-bukunya begitu ya. Salah satunya Sir Thomas Walker Arnold gitu ya. Bahkan menurut dia gitu ya, Sir Thomas, bahwa sepanjang sejarah ya, sikap toleran ini sudah mewarnai hubungan antara kaum muslim dengan non-muslim begitu ya. Termasuk dalam bukunya yang lain dia mengomentari besarnya begitu ya, penghargaan Islam terhadap prinsip toleransi. Jadi memang tidak perlu umat Islam sudah paham begitu ya, sudah paham seperti apa yang seharusnya kita bertoleransi. Tetapi memang hari ini kita memang dihadirkan fakta bahwa ada para pengusung ide-ide yang memang itu ya tadi beririsan dengan ideologi yang hari ini memang diemban ya, yang hari ini diemban, yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, ideologi yang diemban oleh Barat begitu ya, yang mana itu semua berpangkal dari ideologi sekularisme begitu ya, kapitalisme sekularisme, yang ini akhirnya kan turunan-turunannya ya, ide-ide yang seperti ini begitu ya, ide pluralisme dan juga sinkretisme gitu ya. Nah, jadi ini pengakuan sejarawan Barat berkaitan dengan bagaimana keagungan toleransi yang ditunjukkan oleh kaum muslimin berabad-abad gitu ya. Bahkan menurut dia kaum non-muslim menikmati toleransi yang begitu besar di bawah aturan penguasa muslim atau khalifah. Padahal pada saat yang sama gitu ya, pada saat yang sama Eropa ini masih belum ada ya. Eropa masih belum mengenal apa? Belum mengenal yang namanya toleransi sama sekali itu Eropa. Bahkan kalau kita lihat ya pasca jatuhnya tadi Andalusia, bagaimana mereka itu perlakuan mereka bengis sekali terhadap saudara-saudara kita di Andalusia pada saat itu gitu ya.
pilihannya tadi, kalau tidak memeluk agama mereka ya dibunuh, gitu ya. Tetapi tidak dengan Islam, gitu ya. Nah, Barat itu baru menyemarakan tenggang rasa itu antara internal umat beragama ini memang ya pada zaman modern saat ini. Walaupun tadi, gitu ya, saat ini karena mabda yang diemban mereka adalah kapitalisme dan turunan-turunnya adalah liberalisme, begitu ya, kebebasan yang hanya muncul pemahaman-pemahaman yang tadi diusung oleh mereka, pemahaman yang menyamaratakan agama sama, gitu ya, karena berawal dari tadi apa namanya sekulerisme, itu pemisahan antara agama dengan kehidupan. Nah, ini bukti sejarah, begitu ya. Nah, alhasil sekali lagi, jamaah rahimakumullah, tanpa harus mempraktikkan dan mempropagandakan pluralisme, gitu ya, yang sesat dan menyesatkan, Islam ini telah membuktikan ya kepada kita, kepada dunia sebagai agama yang toleran, begitu ya. Jadi orang tong khawatir, gitu ya. Ya. Nah, karena Islam sudah membuktikan sebagai agama yang toleran dan kaum muslim adalah pemeluk agama yang paling memahami tentang toleransi, begitu ya. Jadi tidak perlu gitu, diajarkan. Nah, kita tidak perlu merasa tersudutkan, gitu ya. Ketika ada rekan-rekan kerja kita, begitu ya, di agamanya kafir, gitu ya. Ketika ada hari raya, begitu, malah kita ikut-ikutan mengucapkan selamat. Itu malah kita jadi seolah terpojokan. Nah, jangan, justru Islam itu harus ditunjukkan bagaimana keagungannya, begitu ya. Ini yang terkadang sering ya di tengah-tengah kaum muslimin yang mungkin karena tadi kurang pemahaman dan lain sebagainya. Karena itu, jika ingin umat beragama rukun, damai dan saling bertoleransi, begitu ya, tanpa diskriminasi, kuncinya satu sebenarnya, ikhwan fillah rahimakumullah, terapkan ideologi dan sistem Islam itu yang akan bisa mewujudkan, begitu ya, toleransi yang sesungguhnya, tanpa harus tadi mencampur adukan keyakinan, tanpa harus mencampur adukan agama, begitu ya, tanpa harus memiliki pandangan bahwa semua agama sama, gitu ya. Dan dengan kata lain, terapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, sebabnya hanya Islamlah satu-satunya agama yang pasti ya, membawa rahmat bagi dunia, membawa rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Nah, salah satunya mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang damai dan harmonis dengan tegaknya institusi yakni daulah khilafah. Begitu sebagai pengikat, memberikan penguat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Sajajang ya. Jadi memang ini terkait sejarah ini, bahwa mengingatkan kita untuk betul-betul membaca sejarah yang valid ya. Jangan sampai membaca sejarah-sejarah yang sudah dimodifikasi begitu, sesuai dengan keinginan penguasa ya. Karena sejarah ini bagaimanapun terkadang dirubah begitu ya oleh beberapa kepentingan. Nah, contohnya ini alhamdulillah kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu ya, bagaimana diungkap sejarah-sejarah Islam dari mulai wilayah Sumatera, kemudian Pulau Jawa, dan hampir seluruh Indonesia. Ternyata jejak-jejak khilafah itu ada di Nusantara ini, yang luar biasa begitu ya. Ini tidak ditemukan di dalam buku-buku yang kita pelajari mungkin ya di sekolah-sekolah dulu begitu ya. Insyaallah. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Sajang, intinya jangan ajari umat Islam untuk toleran. Justru mereka sebelum belajar toleran, umat Islam lebih dulu toleran. Ini luar biasa ya. Jangan ajari umat Islam tentang toleran. Justru umat Islam lebih pertama, bukan hanya mempelajari, mempraktekkan bagaimana tolerannya. Kita tahu dalam sejarah ada sebuah wilayah yang itu mayoritasnya non-Muslim, tetapi ingin dimasukkan kepada wilayah daulah Islam. Itu banyak wilayah yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mereka percaya sekali bahwa Islam itu akan memberikan perlindungan sebagaimana mereka melihat perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap umat Islam. Bahkan lebih yang lainnya. Kemudian tadi di Sungguh Jauh Sajajang masih ada ya saudara-saudara kita yang mungkin belum paham
ikut-ikut mengucapkan selamat ya terhadap perayaan agama lain. Ini itu sama saja dengan membenarkan. Nah, ini harus hati-hati. Ini terkait akidah ya. Bahkan dengan kondisi sekarang itu ada beberapa perusahaan yang memaksa karyawannya itu untuk memakai atribut-atribut agama tertentu begitu ya di hari yang padahal itu bertolak belakang dengan keimanan mereka. Nah, ini yang harus dikuatkan terhadap saudara-saudara kita bahwa sebetulnya justru inilah mereka sedang mempertontonkan ketidaktolerannya begitu ya. Mereka sudah mempertontonkan hal itu. Mereka menggaung-gaungkan toleransi, tetapi pada faktanya justru memaksakan kehendak mereka terhadap umat Islam justru ya. Baik, hadirin rahmatullah, selanjutnya mungkin dari Ustaz Deni ya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 17 dan belum ada pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah mungkin itu tandanya para hadirin sudah betul-betul memahami tema kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari Ustaz Deni ada yang akan ditambahkan lagi kepada Ustaz? Ya, jadi intinya apa yang disampaikan oleh seorang tokoh ini terkait dengan sinkretisme, ya, menyamakan bahwa menyamakan semua agama, ya, bahwa semua agama itu benar, semua agama itu mengajak kepada kebaikan, semua agama itu kemudian mengajak kepada keselamatan, ya. Di ujung-ujungnya semua Tuhannya sama, ya, seperti itu. Kemudian nanti sampai bisa jadi ya istilah-istilahnya juga kemudian disamakan. Ya. Jadi, tidak ada istilah-istilah yang berbau agama, bisa jadi seperti itu. Ya. Mungkin nanti agama Islam disebut misalnya kalau Islam kesannya kemudian intoleran diganti dengan agama keselamatan, ya, seperti itu. Nanti agama yang lainnya diganti jadi kesejahteraan, nanti agama yang lainnya diganti istilah apa gitu kan, seperti itu. Jadi ya itulah, memang kalau manusia diserahi untuk membahas sesuatu yang sebenarnya manusia juga tidak memiliki kapasitas ya untuk menentukan hal tersebut, ya. Sebagai contoh misalnya untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang baik, mana yang buruk, itu manusia tidak bisa memiliki kapasitas untuk menentukan hal tersebut. Kenapa? Karena manusia paling hanya bisa mengindra saja, mengisa saja apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, seperti itu. Di balik itu, ya, terkait dengan penilaian, hanya kemudian apa yang kemudian bisa saja selebihnya. Maka dari itu, ketika manusia diberikan atau manusia berani mengambil hak untuk menentukan kebenaran, untuk menentukan kebatilan, untuk menentukan yang terpuji, yang tercela dan sebagainya. Ini jelas nanti akan berseberangan dengan pendapat yang lain. Mengapa? Karena boleh jadi kebenaran menurut seorang mungkin menurut yang lain tidak. Ya. Demikian juga sesuatu itu terpuji menurut seseorang mungkin menurut yang lain tidak, dan sebagainya seperti itu. Maka kalau ini terus diamini, ya, bahwa ide-ide itu terus muncul, ya, kemudian istilah-istilah itu terus muncul, ya, ini justru malah bisa merusak, ya, tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada saat ini sebenarnya di negeri ini adalah negeri yang luar biasa, ya. Artinya meskipun umat Islam mayoritas, tapi kaum muslim
tidak bersikap intoleran terhadap pemeluk agama yang lain. Ya. Kita tidak menemukan misalnya umat Islam berbondong-bondong mendatangi suatu tempat di mana di sana berkerumun atau berkumpul, atau kemudian di sana tempatnya orang-orang kafir tinggal, kemudian menyerang mereka, kemudian memaksa mereka masuk Islam. Kan tidak ada ceritanya seperti itu. Artinya kalau ini terus digaungkan ya, bahwa umat Islam ini intoleran, kemudian istilah-istilah yang ada di dalam Islam itu radikal dan lain sebagainya, ya, teroris dan lain sebagainya, itu justru malah ini mengganggu kenyamanan, kemudian mengganggu hubungan ya yang selama ini sudah baik ya antara kaum muslim dengan warga yang lain. Mungkin keruh suasana ya, masyarakat sudah masyarakat capek ya dengan kondisi yang ada sekarang, melihat penguasa korup, kemudian kondisi wabah ya, kemudian juga kondisi ekonomi yang semakin parah dan lain sebagainya, ditambah dengan cuitan-cuitan, omongan-omongan yang tidak bermutu dan tidak berlandaskan sedikit pun nas atau argumen yang bisa diterima secara nalar, itu yang justru malah membuat umat ini akan menilai ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak memiliki ya, justru sebaliknya mereka berupaya untuk ya, mencegah ya, kebangkitan Islam dan kaum muslimin, dan mereka begitu takut ya, sebagaimana juga orang-orang yang takut terhadap kebangkitan Islam. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Kita pelaksanaan. Alhamdulillah sudah masuk pertanyaan ini. Ada satu pertanyaan dari tadi saat ini. Bismillah, izin bertanya. Sebagaimana kita ketahui, feminisme merupakan produk cabang dari liberalisme dan diberi ruang dalam kehidupan saat ini. Apa bahaya feminisme dalam berkehidupan dakwah, dan apakah akan menjadi salah satu penghambat dakwah? Baik, mungkin Ustaz Jajang dulu yang akan menanggapi pertanyaan ini kepada Ustaz. Ya, baik, terkait feminisme ya. Baik, ini pembahasan berkaitan dengan bagaimana Islam memposisikan wanita, begitu ya. Nah, dan memang semangat feminisme ini berawal dari tadi, sama juga ide Barat, begitu ya, dengan semangat sekularismenya, ingin menyamaratakan, begitu ya, peran publik, intinya kan wanita. Peran wanita di publik ingin seperti itu kan, jadi ingin menyamakan peran wanita di publik, begitu ya. Kalau laki-laki bisa jadi kepala negara, kenapa wanita tidak? Nah, gitu kan ya. Kalau laki-laki bisa macul, nah itu nggak bisa macul, gitu kan. Walaupun kalau ditanyakan, emang wanita mau macul di sawah? Nggak juga ya. Kalau secara fitrah, pindahkan tangannya. Jadi itu semangatnya memang. Nah, oleh karena itu, ini di sini jelas ide batil yang perlu kita tolak dari asasnya dan juga turunannya. Apalagi ya ini beberapa tahun kebelakang mungkin ya, ini sempat ramai ide feminis ini diusung oleh para pejuang gender, begitu ya, termasuk itu, sehingga perlu kita tolak, gitu ya. Nah, hal yang perlu kita luruskan bahwa walaupun dalam artian Islam itu memposisikan laki-laki dan perempuan ini sama, dalam artian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang spesial, manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara khasiat atau kadar yang Allah ciptakan
manusia laki-laki itu berbeda, gitu ya, memang. Dan secara ya laki-laki memberikan kekuatan yang lebih dari tenaga dan sebagainya, perempuannya seperti itu, begitu ya. Misalnya berbeda dengan laki-laki. Nah, tetapi Allah berikan kesempatan yang sama mereka untuk bisa meraih ya kesempatan menjadi hamba Allah yang hebat, yang mulia, yang bertakwa kan insya Allah dengan perannya masing-masing, begitu. Dengan perannya masing-masing, inilah keadilan Allah, begitu ya. Memposisikan perempuan, gitu ya, dan laki-laki. Jadi mereka memiliki kesempatan ya untuk beramal di dunia ini, yang mana kesempatan itu bisa menjadikan mereka itu sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perempuan dengan peran sebagai seorang perempuannya, baik sebagai seorang ibu rumah tangga, warabatun bait, gitu ya. Banyak peluang-peluang amal soleh yang bisa menjadikan dia menjadi seorang yang mulia, yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perannya. Begitunya dengan seorang suami, gitu ya, bisa menjadi seorang yang memang spesial di hadapan Allah, orang yang mulia, yang bertakwa di hadapan Allah. Jadi semuanya sama-sama memiliki kesempatan itu. Nah, oleh karena itu semuanya berada ya tadi di fungsinya masing-masing, begitu. Nah, inilah keadilan Allah, begitu ya, kepada kita semua, laki-laki dan perempuan, ini memiliki kesempatan yang sama. Tidak lantas tadi seperti pengusung ide feminisme, begitu ya, yang mana ingin, begitu ya, dan akhirnya apa dampak buruknya? Nah, di sini nanti akan ada pengikisan, begitu ya, pengikisan dalam artian peran-peran ibu seharusnya sebagai tadi dia pendidik yang utama ya di rumah, begitu, pengatur di rumah, akhirnya kan karena dia semangat yang salah, hanya dia istilahnya meninggalkan kewajiban yang seharusnya ia lakukan ya, karena tadi istilahnya dia mengambil peran publik yang itu memang bukan berarti nggak boleh, gitu, tapi ada poin-poin yang dari gerakan ataupun pengusung feminisme ini yang memang tadi mengarahkan agar perempuan ini memang tidak sesuai dengan fitrahnya, begitu ya, agar tadi peran-peran yang vital yang seharusnya itu dilaksanakan oleh seorang ibu akhirnya ditinggalkan. Nah, akhirnya dirusak. Tentang feminisme ya jelas ini berdampak baik terhadap keluarga, gitu ya, terhadap tatanan masyarakat, begitu ya. Nanti kalau perempuannya semuanya istilahnya nekat-nekat, begitu ya, nanti yang di rumah gimana, anak-anak gimana, nanti akan merusak tatanan keluarga, masyarakat, ya, termasuk negara, gitu. Ketika ide feminisme ini terus di muslimah, begitu ya, termasuk ya dalam tadi konteks ya, tantangan dakwah kita ke depan. Wallahu alam, itu mungkin saya. Jadi menghilang, terlempar. Mangga Zat, sekal. Ya. Ini internetnya rada loading barusan. ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah. Ada gitu? Ada, sekarang ada. Tadi barusan hilang. Ada. Sekarang ada. Sekarang ada. Ya. Baik, dari Ustadz ini ada yang akan ditambahkan dari pertanyaan tadi kepada Ustadz? Iya, sedikit saja bahwa terkait dengan feminisme ataupun yang lainnya, sebenarnya istilah-istilah yang ini sebenarnya pada hakikatnya merupakan permasalahan yang timbul ya, atau yang terjadi di masyarakat
masyarakat Eropa di masa kegelapan. Ya, mungkin entah itu juga masih bermasalah sampai saat ini. Artinya bahwa di tengah-tengah mereka kaum wanita itu, kaum perempuan itu memang tidak ada harganya. Bahkan dikatakan sebagai suborgan. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka kaum perempuan itu bukan manusia. Itu statement mereka ya, para filosof, para tokoh Eropa ya, ketika itu. Dan masalah-masalah yang lainnya. Nah kemudian permasalahan ini termasuk juga terkait dengan tasamuh, ya, terkait dengan toleransi yang tadi kita bahas. Jadi semua itu ada sebenarnya permasalahan-permasalahan di kalangan mereka. Kemudian permasalahan ini kenapa dinisbatkan kemudian digunakan ya permasalahan ini di tengah-tengah kaum muslim ya, di tengah-tengah kehidupan kaum muslim yang sebenarnya tidak ada masalah dengan hal-hal yang mereka permasalahkan tadi, itu adalah semata untuk menyerang dan menghancurkan Islam dan kaum muslim. Itu aja sebenarnya. Ya, makanya apapun yang mereka gunakan, istilah ataupun apa yang kemudian mereka jadikan senjata, itu kita harus mewaspadai bahwa itu adalah bentuk serangan ya, atas Islam dan kaum muslim. Maka kita pun menghadapinya dengan tepat ya, bahwa ini adalah merupakan perkara yang harus kita counter ya. Serangan ini kita nggak boleh membiarkan dan kita harus jelaskan ya, apa adanya bagaimana Islam menjelaskan dan kita tidak pernah menerima tuduhan-tuduhan yang itu sebenarnya tidak bisa dialamatkan kepada kita Islam dan kaum muslim karena tidak ada ya, hal tersebut di dalam Islam. Permasalahan terkait dengan kaum perempuan nggak ada di dalam Islam. Permasalahan tentang intoleransi nggak ada dalam Islam ya. Dan hal-hal yang kemudian seperti tadi terorisme itu juga nggak ada dalam Islam ya. Jadi sebenarnya mereka salah alamat, tapi ya kita juga harus bisa menyikapi secara intelektualitas kita, argumen kita, ya, untuk menjelaskan bahwa argumen-argumen mereka, ya, untuk menyerang Islam, ajaran Islam, ya, kalau Muslim ini adalah harus kita counter dengan sebaik-baiknya, dan kita harus jelaskan apa sebenarnya kepada umat Islam ini bahwa kita tetap harus memiliki keyakinan yang pasti bahwa hanya Islamlah sebagai agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maupun kalau berarti agama atau ajaran selain Islam itu adalah agama ajaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau saat ini dan Ustaz Jajang atas tanggapannya dari pertanyaan tadi, dan alhamdulillah hadirin rahimakumullah, karena sebentar lagi kita sudah memasuki waktu persiapan menjelang maghrib begitu ya, maka kajian kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih pada Ustaz Jajang, Ustaz Denny sekali lagi atas pemaparannya terkait materi kita pada sore hari ini. Tak lupa juga kepada hadirin yang sudah hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan keberkahan kepada kita semua, dan tak lupa senantiasa kami ingatkan untuk senantiasa kita mengajak yang lainnya dalam kegiatan-kegiatan kita, khususnya di Bedah Kapa yang insya Allah sudah rutin kita laksanakan setiap Ahad sore. Dan juga tak lupa untuk membuka link YouTube ya, silakan untuk buka link YouTube-nya, kemudian di like, subscribe yang belum, dan di share begitu. Mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi kita semua. Baik, hadirin rahimakumullah, sekali lagi terima kasih. Kita tutup kegiatan kita Bedah Kapa edisi ke-211 ini.
dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten bila banyak kehilapan dan kesalahan, terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.